Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Sekira pukul 11 malam. Cerita ini berawal dari ketika abang-abang pedagang yang biasa mangkal di pinggir jalan itu hendak mengantar pesanan makanan ke salah satu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Seperti hari-hari sebelumnya, ia selalu mengantar makanan pesanan setelah sore harinya mendapat pesanan dari seseorang, entah itu makanan jadi dan keperluan lainnya dengan harga yang telah disepakati. Hari pun mulai beranjak malam. Barang dagangannya perlahan mulai menyusut, seiring dengan banyaknya para pelanggan yang membeli dagangannya. Tak terasa, beberapa menit berikutnya barang dagangannya itu pun habis tak tersisa. Keceriaan menyelimuti roman wajahnya saat itu. Ia pun lalu membereskan barang-barang untuk mempersiapkan pesanan yang harus ia hantar. Beberapa menit berikutnya, ia pun sudah bersiap mengantar pesanan tersebut. Waktu menunjukkan sekira pukul 11 malam. Dengan hati-hati, ia pun berangkat dengan menggunakan sepeda motornya. Deru laju sepeda motor memecah kesunyian malam itu. Beberapa saat berlalu. Dari jalan utama itu pun, ia berbelok menuju jalan kecil yang kiri kanannya ditumbuhi hamparan kebun teh yang hijau. Cahaya terang rembulan menyinari perjalanannya sehingga ia tak kesulitan mengendarai sepeda motornya. Maklumlah, jalan kebun teh tak semulus jalan utama. Masih banyak batu-batu yang muncul ke permukaan tanah jika tak hati-hati mengendalikan sepeda motornya. Bisa-bisa terperosok lubang dan jatuh mencium batu-batu itu. Semilir angin malam menerpa tubuh si abang itu. Dingin, sangat dingin. Sepeda motor terus melaju di jalan perkebunan teh. Di antara deru sepeda motor yang memecah kesunyian malam itu. Tiba-tiba, ada seperti air yang memercik ke kepala si abang itu. Refleks tangan kiri si abang mengusap kepalanya. Basah. Air apa ya, pikirnya. Padahal jalan yang ia lewati itu tidak ada pohon besar di pinggir jalan. Kalaupun ada, itu pun jauh di antara sela-sela pohon teh. Ia pun terus melaju, bahkan menambah kecepatan laju sepeda motornya agar segera sampai tujuan. Keanehan mulai terjadi. Mulanya si abang itu tak menyadari, namun lama-lama ia menyadari jika perjalanannya itu tak jua sampai. Ia seperti menempuh perjalanan yang sangat panjang. Bahkan yang lebih aneh, ia merasa seperti berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Lama-lama si abang itu pun mulai berpikir sesuatu. Segera ia menghentikan laju sepeda motornya. Kemudian ia menepi. Tiba-tiba kakinya terantuk batu. Setelah dilihat, "Hah? Astagfirullah," ujarnya terperanjat. Kemudian ia menengok kiri kanan. "Astagfirullah," ujarnya lebih kencang. Yang membuat ia terperanjat adalah dari pancaran cahaya bulan yang cukup terang saat itu. Ternyata ia melihat batu-batu nisan yang bermunculan ke permukaan tanah. Bahkan tadi kakinya itu pun telah terantuk batu yang tak lain adalah batu nisan. Si abang itu pun
merasa bingung dan ketakutan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika kejadian itu menimpa kalian semua. Bisa-bisa pingsan saat itu juga. Di tengah kebingungan itu, ia segera meraih ponselnya dan menelepon si pemesan makanan. Diceritakanlah kejadian yang menimpanya. Setelah menenangkan diri dan dengan petunjuk arah si pemesan, si abang itu pun segera melajukan sepeda motornya kembali. Sampai di tempat pemesan makanan, waktu sekira menunjukkan dini hari. Padahal sejatinya butuh waktu hanya sekitar 15 menit untuk sampai ke tujuan. Sungguh di luar nalar. Nah, dari kejadian yang menimpa si abang itu dapat diambil kesimpulan jika kejadian serupa dapat saja dialami seseorang dimanapun berada. Oleh karena itu, berdoalah sebelum kalian berangkat agar selamat sampai tujuan. Dan perlu kita sadari bahwa di balik kehidupan kita sekarang ini ternyata ada kehidupan lain yang tak kasat mata. Wallahu alam bishawab. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat diambil pelajaran oleh kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.